Saatnya sekarang pemirsa Anda simak NTV Prime Dialog, saya Doni The Kaiser. Laga pamungkas kontra Filipina akan dilakoni Timnas Garuda Muda Sabtu 21 Desember 2024 esok di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya Timnas Garuda Muda, Filipina pun tentu akan habis-habisan di laga krusial nanti untuk sama-sama berebut tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Pada laga hidup mati ini, Indonesia dan Filipina grup B Piala AFF 2024 besok malam. Pertanyaannya, siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya? Tentu harapan kita Timnas Garuda Muda. Kali ini saya ajak narasumber istimewa untuk berdiskusi tentang topik yang kita hadirkan kali ini, yaitu analis sepak bola Kesit Handoyo. Kemudian ada Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, dan juga nanti akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom manajer Timnas Indonesia Sumarji. Apa kabar Bung Kesit? Kabar baik, Mas Dodi. Terima kasih. Bung Diki. Baik. Terima kasih. Ini Indonesia Filipina besok krusial. Komentar Anda? Iya, sangat krusial karena ini pertandingan hidup mati ya menurut Hidup saya. mati ya. Karena dua-duanya masih punya peluang untuk bisa lolos ke semifinal. Dan situasinya memang ini menjadi anomali menurut saya. Kenapa? Kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan yang berlangsung di grup B misalnya. Vietnam tiba-tiba yang mengalahkan Indonesia, ya tiba-tiba kesulitan menghadapi Filipina. Laos yang ditahan oleh Indonesia 3-3, ternyata Filipina juga tidak bisa menang ya. Mereka bermain imbang 1-1 begitu. Demikian juga Kamboja, maksud saya Myanmar yang dikalahkan oleh Indonesia di laga pertama. Ternyata juga mampu menahan imbang Filipina ya. Nah ini pertandingan, makanya kenapa saya sebut pertandingan hidup mati, karena buat Indonesia pilihannya harus menang. Kalau tidak ingin bergantung dengan pertandingan tim lain, karena di waktu yang bersamaan kan juga Vietnam akan menghadapi Myanmar. Myanmar juga masih punya kesempatan loh untuk lolos. Ini Anda katakan anomali ya, artinya di atas kertas bisa berbeda dengan di atas lapangan rumput. Iya. Kita ada yang miss nggak sih sebenarnya kalau melihat anomali ini, di mana gitu loh missnya? Kalau menurut saya miss kita lebih kepada karena tim ini tim yang memang lebih didominasi oleh pemain-pemain muda. Ya. Berbeda ceritanya. Debut ya? Iya, berbeda ceritanya kalau Indonesia memang menurunkan tim utama ya, seperti Vietnam yang memang menurunkan tim utama, termasuk juga Filipina, walaupun Filipina juga ada beberapa pemain muda mereka ya. Kamboja, maksud saya Laos, Myanmar, ya itu adalah tim-tim yang menurut saya juga memang tim utama mereka pada saat ini. Nah, Indonesia dengan kombinasi lah ya, saya katakan seperti itu, walaupun mayoritas adalah pemain-pemain debutan. Makanya nggak mengherankan kalau penampilannya ya kadang hari ini kita lihat bagus, tapi besok ternyata drop begitu ya. Besoknya lagi ternyata tampil oke gitu ya. Jadi karena belum stabil ya dominasi pemain-pemain muda ya seperti inilah begitu. Ya memang harus begitu prosesnya kan. Iya. Kalau mau stabil makin banyak laga yang harus dihadapi. Betul. Oke, Bung Diki, catatan Anda Indonesia lawan Filipina sekrusial apa menurut Anda? Ya kalau dibilang penting banget. Tapi baik lagi ya, kita kan sebenarnya dari awal AFF ini kita nggak tahu apakah keikutsertaan kita di AFF ini sebagai menggugurkan kewajiban atau apa gitu loh. Karena kan memang timnas akhirnya pakai pemain muda lah, U22 lah ya. Ya yang saya lihat memang dari awal nggak masih belum clear. Ini sebenarnya AFF ini sebagai apa dulu nih? Apakah betul regenerasi ataukah memang bahan untuk seleksi menuju tim utama yang dimana ada pemain-pemain diaspora semua? Atau memang ya kita mau cari prestasi nih di AFF ini. Tapi tetap serius kita anggap AFF ya, ini kalau semua pertandingan harus serius sebetulnya. Tapi balik lagi bahwa publik ini kan perlu memahami dulu bahwa ekspektasinya sudah ditaruh mana. Nah kalau lihat dari hasil grup kita sekarang, grup B kalau nggak salah, grup B ini kayak rata sekarang Asia Tenggara nih gitu loh. Seri dan bahkan kita lawan Myanmar aja cuma menang 1-0. Dulu kan kita lawan Myanmar kayak gimana, tahu habis-habisan lah. Lawan Laos kita seri 3-3. Bahkan main di Indonesia itu lawan Laos. Nah, besok kita lawan Filipina di Manahan Solo, ya harusnya memang menjadi hiburan khusus bagi masyarakat Solo, bagi rakyat Indonesia juga. Gimana caranya memang biar clear dulu nih bahwa besok memang menang untuk kita mencapai apa, biar ekspektasinya jelas dan targetnya itu pas. Sebenarnya itu sih yang perlu di-clearkan dari awal sebetulnya. Anda fokus pada materi pemain yang masih muda dan minim naturalisasi. Iya, karena perdebatannya cuma di situ, di para ahli-ahli sepak bola, masyarakat nih. Sebenarnya kok kita bisa kalah lawan Vietnam 1-0 dengan Vietnam banyak pemain senior. Ya menurut saya itu bukan hal yang aneh gitu loh, bahwa pemain kita pemain muda semua juga. Memang banyak memang yang main di Liga 1 ya, pemain intinya banyak juga. Cuma kan ya memang bukan tim utama kita. Bagus kalau memang ini memang sebagai bahan
yang bagus di AFF ini bisa kita pakai nanti di timnas senior lawan kualifikasi Piala Dunia. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Ya, dengan misalnya prestasi seperti itu, Bung Kesit sebenarnya bisa dipakai sebagai dalih atau sebenarnya ini sebagai panggung untuk melatih dan menyiapkan mereka. Ya, dengan kondisi seperti itu kan membangun mental pemain kan butuh waktu juga. Ya. Gimana itu, Bung? Kalau saya melihatnya sih memang seperti yang tadi Bung Dodi katakan, panggung. Ya. Karena kenapa? PSSI sendiri kan nggak jelas menerapkan targetnya. Kalau misalnya serius, artinya ya saya yakin lah ini mereka juga serius. Ya, atau rahasia dapur kali. Nggak, Nggak semua malu-malu. dibuka. Malu-malu. Malu-malu ya. Antara malu-malu atau takut. Kalau saya ngebacanya begini, begitu PSSI tidak menerapkan target, misalnya kita harus juara, ya berarti ya mereka hanya menempatkan atau menjadikan Piala AFF ini ajang untuk pemain-pemain muda. Menggugurkan kewajiban, Iya, kata Bung Diki kan. menggugurkan kewajiban juga mencari jam bermain ya, menit bermain untuk para pemain muda yang nanti akan disiapkan untuk menghadapi SEA Games. Berarti kalau bicara tentang proses perkaderan atau upaya sistematis ini sudah benar dong. Kalau untuk harusnya. regenerasi ya ini udah Regenerasi, betul. Karena kan? pemain-pemain muda itu butuh menit bermain, ya butuh pengalaman pertandingan internasional. Dengan mereka, apalagi nanti kan pentasnya di Asia juga, di Asia Tenggara juga nih kalau untuk SEA Games. Artinya pemain-pemain yang dihadapi pasti kebanyakan juga pemain-pemain yang sekarang ini memperkuat timnya masing-masing di grup B maupun di grup A. Ya, karena kan kalau untuk SEA Games pemainnya adalah tim U22 ya. Jadi saya pikir ya ini pentas mereka memang. Jadi kalau kemudian Indonesia tidak mentargetkan untuk menjadi juara di AFF kali ini atau di Piala ASEAN kali ini, ya menurut saya karena materinya seperti itu, PSSI nggak yakin bahwa seperti tidak yakin lah untuk bisa memastikan bahwa ini pasti juara. Iya, cuma mungkin kalau berprasangka baik ya Bung Diki ya, dengan materi seperti ini, kemudian yang kita hadapi itu banyak pemain-pemain senior dari negara-negara lain, artinya sebenarnya dari aspek regenerasi, pembibitan, kita lebih banyak menangnya, banyak cuannya sebenarnya dalam laga AFF ini, benar nggak sih? Kalau dibandingkan dengan negara lain, ya, karena memang satu dari jumlah penduduk kita jauh lebih banyak. Jumlah tim juga mungkin kita lebih banyak ya, jumlah klub-klub lokal itu kita lebih banyak. Artinya memang sumber kita memang agak banyak lah. Dan ketika gini, saya berharap memang di AFF ini ada checklistnya gitu. Apakah memang target kita memberikan menit bermain kepada pemain yang memang dirasa punya kemampuan untuk main di timnas senior, tapi mungkin kalau di timnas senior diadu kan belum tentu kan. Itu Tapi yang kan belum clear ya. Belum kan mungkin pemain muda yang bisa main di timnas senior tuh hanya Marcelino, Asnawi, ada Rizky Ridho yang umurnya di bawah 23, 24 itu ya. Nah, ini kan harus clear dulu sebetulnya. Nah, dengan prestasi sekarang kita menang aja bisa lolos ke babak selanjutnya gitu. Ya ini udah bagus sebetulnya menurut saya dengan lawan tim-tim senior dari negara. Marcelino turun besok. Ya, udah selesai. Artinya kan? ketika dia turun ini sebagai pendamping tandem atau gimana? Ya sebenarnya memang lagi dicoba aja sebenarnya kan gini, Marcelino ini kan kayak virus yang bagus gitu loh ke teman-temannya, dia bisa ngasih PD ke teman-temannya segala macam. Karena gini, kalau memang pilihannya kita ini kan sebenarnya aset pemain kita banyak nih. Let's say katakanlah ada Nadeo gitu misalkan. Kalau yang senior-senior yang bisa katakanlah timnas juga ya gitu, ada Nadeo, mungkin ada Rahmat Irianto, ada banyak pemain lain lah, ada Maklok juga, ada Stefano Lillipali gitu loh. Yang sebenarnya bisa digunakan kalau memang kita mau, yuk kita coba cari juara, tapi timnya bukan tim diaspora nih. Ini bagaimana? Nah kayak gitu sebetulnya. Oke, coba kita lebih spesifik sama-sama Anda berdua kita petakan Indonesia dan Filipina. Kalau Indonesia sendiri untuk menghadapi Filipina besok, petanya seperti apa? Kondisi kita timnas sekarang ini, Anda baca Bung Kesit seperti apa? Ya kalau peta kekuatan sih ya, kalau kita bicara pertemuan dengan Filipina, kemudian bagaimana sejarah sepak bola Filipina dibandingkan dengan Indonesia, kita 27 kali bertemu, 21 kali menang. Kita pernah satu kali kalah itu tahun 2014. Ya ketika itu 10 tahun lalu. Iya, Lagi konflik tuh ya. lagi konflik kita kalah 4-0 ketika itu. Ya ini merupakan catatan yang buruk memang karena untuk pertama kalinya. Itu lagi konflik. Iya, karena kan abis itu kan kita di ban kalau nggak salah Iya, oleh FIFA. iya, gitu iya, ya. 2014 kita kalah dengan skor 0-4, ya kita tidak lolos ke babak berikutnya ke babak knockout. Kita kalah bersaing dengan Vietnam, dengan Laos dan dengan Filipina. Ya, jadi kalau bicara itu kita ini menang. Artinya sejarah menunjukkan bahwa Indonesia di atas Filipina. Nah, kalau kemudian kita menghitung kekuatan dari sekarang ya memang pada akhirnya kita harus bersikap realistis. Realistisnya apa nih? Realistisnya Di atas angin. kalau untuk pertandingan menghadapi Filipina nanti ya, besok lah ya. Besok. Saya masih optimis timnas bakal menang. Tapi saya pikir mereka tidak akan mudah untuk bisa melewati Filipina. Artinya bakal ada perjuangan keras yang harus mereka tunjukkan. Tidak seperti tim-tim yang sebelumnya ketika Indonesia masih menurunkan formasi lengkap dengan Karena pemain-pemain ini senior. tim debutan maksud Anda. Iya. Oke, Dan kita melihat bagaimana kiprah Filipina. Belum pernah kalah loh.
Ya, walaupun mereka imbang, Iya, ya, iya. mereka belum pernah kalah. Ya, tapi mungkin ya Bung Diki, kalaupun kita berhasil atas Filipina, ya itu sesuai dengan yang Bung Gusit katakan. Kalaupun belum berhasil, sebenarnya itu Anda pernah bilang ini kalah tapi aroma menang, rasa menang sebenarnya. Ya sebenarnya kan tinggal apes apa enggaknya aja gitu. Karena rakyat Indonesia itu Saya nggak berani pilih istilah itu. kalau mainnya bagus, tapi ternyata tiba-tiba kalah juga, kita nendang banyak kena tiang Iya, gitu. iya. Ya mau gimana juga. Tapi kan Iya. balik lagi bahwa ini adalah leveling sebetulnya. Apakah memang U22 kita sudah selevel dengan timnas senior dari Filipina? Kalau itu sudah terjadi, ya berarti memang kita banyak banget perbaikannya Iya, sepak bola kita dan itu bagus. Lagi gitu. pula kan bola juga bundar ya Bung ya. Menggelindingnya kemana itu kan bisa kemana saja. Cuma kalau kita menghadapi Filipina dengan tim muda kita ini, apa yang harus diwaspadai dari timnas Filipina? Catatan Anda, Bung Diki. Kayaknya mereka tim yang kita nggak tahu siapa orang-orangnya tapi jago aja gitu, pack aja gitu semua timnya, kompaknya, As a solidnya. team ya? As a Oh, team, komunikasi Dulu pemain yang bagus. saya ingat cuma Filipina itu cuma yang husband bersaudara gitu loh ya. Waktu itu kita kalah waktu kita kalah iya. waktu yang husband ya. Iya, Tapi gitu. kan kita kena konflik internal banyak. Ya, Ya. saat itu kan juga Nggak AFF fokus. juga kita lawan mereka. Tapi kan balik lagi bahwa ya Filipina itu memang tim yang tidak ada yang terkenalnya siapa. Tapi mereka memang kuat banget secara kolektif ya. Nah Iya. tinggal gimana anak-anak muda ini, silakan kalian dikasih panggung, manfaatkanlah panggung ini, bikin nama kalian harum di depan masyarakat Indonesia. Momennya besok nih. Iya, Karena ini penentuan. Masalah artinya gini, jangan dijadiin beban tapi udah anak muda itu main bola tuh senang-senang. Iya. Mereka tuh pasti fun. Iya. Nah, suasana itu yang harus dibawa nanti oleh tim Nas nanti. Ya, maunya mungkin begitu, tapi tim debutan kita ini kan pasti pengen ada target ya, merekanya gitu Iya, loh. iya. Nah, takutnya mungkin nanti gara-gara itu masing-masing lebih ke egosentris sehingga komunikasi tim ya as a group itu yang kurang terbangun. Gimana, Bung? Iya, memang nggak enaknya kan begini, Mas Doni. Ketika Indonesia menurunkan pemain-pemain muda, kan levelnya atau labelnya adalah ini timnas. Ketika kita bicara timnas, ya otomatis sebenarnya pemain-pemain senior. Ya. Karena kalau kita bicara under 23, under 22, under 19 itu Ya. menurut saya itu belum bisa disebut timnas. Timnas, Ya timnas itu ya senior kan begitu. Iya, iya. Nah, beban dari pemain-pemain muda ini kan tinggi. Ekspektasi masyarakat itu menurut saya masih tetap tinggi walaupun masyarakat juga sudah Karena timnas, iya, mau muda, mau apa timnas. sudah mulai memahami lah udahlah kalau kita Iya. misalnya nggak Iya. tampil sebagai juara karena pemain muda. Tapi ketika ini labelnya label timnas, Iya. ya Indonesia kemudian akan tercatat kalau misalnya tiba-tiba kalah lawan Filipina, ini kan menjadi catatan yang buruk menurut saya Iya. gitu loh. Iya. Kita baru kalah sekali kok waktu itu dalam situasi yang belum menentu sepak bola Indonesia. Iya. Kalau sekarang kan grafik Indonesia sebenarnya kan lagi Iya, up, lebih bagus. lagi bagus. Indonesia sekarang beda dengan 10 tahun lalu. Orang kan nggak mau tahu, Indonesia kalah lawan Filipina. Oh, waktu itu pemainnya muda semua. Iya, Nggak mau tahu. iya. Timnas kalah. Itu Iya. yang tercatat kan seperti Iya, itu. tapi kan Bung Kesit, Indonesia sekarang beda 10 tahun lalu, Filipina juga kan beda sekarang dengan 10 tahun lalu. Betul. Sekarang di Filipina ada juga pemain-pemain yang berkiprah di Eropa loh. Ada juga ada 4 pemain mereka ya dari lini depan, lini tengah itu yang bermain di Amerika Serikat. Ada juga yang bermain di Liga Swiss bersama Grasshopper. Ya, artinya secara tim, ya secara materi pemain, mereka ini juga diperkuat oleh pemain-pemain diaspora gitu. Kalau kita kan cuma satu aja nih, Rafael Strike aja pemain diasporanya. iya, Begitu. iya. Nah ini yang menurut saya yang kemudian menjadi beban bagi pemain muda Indonesia karena mereka membawa level timnas, membawa label timnas, kemudian akan menghadapi Piala AFF. Pasti pikirannya, waduh kalau kalah ini menjadi catatan buruk buat Indonesia di ajang AFF, apalagi kemudian yang mengalahkan adalah Filipina yang tadi saya katakan 27 kali menang, 27 kali main, kita baru kalah 1 kali. Iya, iya. Ini sejarah akan mencatat ya. Iya. Tapi kita harus berprasangka baik ya. Artinya Bung Diki, kalau bicara tentang kedua timnas ini dengan kondisi yang masing-masing tentu sudah berubah dan saling mengintip ya kan. Kita harus antisipasi Filipina itu dari apanya, aspek apanya? Ya, satu dari hasil pertandingan aja udah kelihatan mereka tuh emang nggak pernah kalah. Artinya memang mereka sebagai sebuah tim ya memang mereka tuh solid lah ya. Memang caranya buat ngalahin mereka sebenarnya ya udah mentalnya aja dihajar. Hajar mental ya, bikin kocar-kacir ya. Saya sebagai supporter, gimana caranya tugas supporter teman-teman yang di Solo nanti besok bikin gimana pemain Filipina masuk ke lapangan mereka udah gemetar duluan kakinya. Ya karena cuma hanya itu bisa kita lakukan. Pakai bahasa Jawa, jangan bilang mabuhay. Seneng mereka. Artinya sepak bola itu kan bukan cuma yang ada di lapangan gitu, kekuatan pemain kedua belas Iya, juga itu harus aspek diperhitungkan. mental, Gimana dukungan caranya Solo itu supporter. bisa penuh, suaranya gemuruh. Karena saya yakin anak-anak muda ini, pemain timnas kita kalau melihat supporternya rame, Iya, mereka iya. harusnya lebih semangat sih. Ya, ini faktor pemain ke-12 ya, Bung Kesit ya. Iya, iya. Catatan Anda, apalagi yang harus kita antisipasi dari Filipina? Pertama, kalau saya melihatnya karena Filipina masih
punya kesempatan untuk lolos ke babak semifinal. Iya. Kedua, mereka akan menghadapi Indonesia yang pada saat ini kekuatannya tidak sekuat seperti ketika Indonesia saat ini berada di round 3 Piala Dunia dengan pemain-pemain yang 90% adalah pemain naturalisasi ya. Ini yang membuat mental para pemain Filipina menurut saya itu menjadi lebih terangkat untuk bisa mengalahkan Indonesia. Kita bisa balik dong, artinya kita tipu mereka kondisi mental mereka. Artinya di balik itu kita harus lebih bagus mentalnya. Betul kan? ya, paling kalau menurut saya yang diantisipasi oleh Filipina ya ketika Indonesia hanya kalah 1-0 menghadapi Vietnam. Itu aja. Dan kemudian kita bisa mengalahkan Myanmar ketika main di kandang sendiri. Sementara Filipina tidak mampu untuk bisa mengalahkan Myanmar. Kemudian juga kalau kita lihat dari catatan gol, mereka kan main 3 kali 1-1 terus tuh. Lini pertahanan mereka berarti juga nggak begitu bagus. Lini depan mereka ya beda-beda tipis sebenarnya sama Indonesia. Indonesia walaupun menciptakan 4 gol, tapi kan golnya gol pemain belakang semua. Iya. Oke, baik. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa NTV Prime Dialog akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami NTV Prime Dialog, tengah berdiskusi dengan Bung Kesit Handoyo dan juga Bung Diki Sumarno. Kita sama-sama membahas tentang bagaimana kesiapan Timnas Garuda Muda kita versus Filipina Sabtu 21 Desember 2024 besok malam di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Buat pemirsa yang ada di wilayah Jogja, Solo, Boyolali dan sekitarnya, ayo ngumpul. Karena tadi Bung Diki bilang mau bawa berapa juta supporter. Ini penting, kenapa? Aspek psikologis, ya, bagaimana kita sebagai pemain ke-12 memberikan dukungan mental kepada pemain timnas kita, dan itu ternyata sangat berpengaruh ya Bung Diki. Pasti berpengaruh kalau ada pemain lawan, pasti. Oke, nah sekarang Bung Kesit, kalau tadi kita menganalisa kedua timnas, nah sekarang apa titik kelemahan? Kita coba buka Filipina dulu deh, yang bisa jadi entry point kita kemudian mengambil poin, keuntungan. Iya, tadi sebelumnya saya katakan bahwa di lini pertahanan Filipina ternyata juga tidak terlalu tidak kuat-kuat amat. Ya. Di barisan depannya juga ternyata juga tidak tajam-tajam betul lah ya. Artinya dengan 3 gol yang mereka ciptakan, tapi di sisi lain mereka juga kebobolan 3 gol. Gitu ya. Ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya bisa dieksplor oleh pemain-pemain Indonesia. Cuma persoalannya adalah ternyata lini depan kita juga masih lempem nih, masih tumpul gitu ya. Lini pertahanan kalau menurut saya sih sejauh ini secara umum penampilannya oke, ya. Ferrari tampil oke, kemudian juga Kadek Arel oke, Doni Tripamungkas juga oke gitu ya. Artinya di lini pertahanan kita cukup bisa percayalah untuk bisa setidaknya menahan laju serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Tapi Filipina. kalau serangan bertubi-tubi kasihan juga ya. Kemarin kita ada pengalaman waktu menghadapi Vietnam. Ya, kita juga diserang bertubi-tubi, tapi lini pertahanan kita tampil solid. Dan soliditas yang diperlihatkan pada saat menghadapi Vietnam, saya pikir itu akan menambah kepercayaan diri para pemain untuk menghadapi pertandingan terakhir menghadapi Filipina. Asal jangan dibongkar. Ini kan yang perlu diantisipasi nih, STY kadang-kadang suka tiba-tiba bongkar-bongkar pemain aja. Suka ujuk-ujuk berubah aja. Ya. Iya, jadi kita nggak pernah tahu nih format bakunya dia mana aja sih pemain yang diandalkan di kerangka timnya ini yang kadang-kadang membuat masyarakat kemudian loh kok berubah. Akhirnya ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya gara-gara itu. Kan kemudian itu yang muncul. Dan menurut saya memang seperti itulah yang STY. terjadi. Iya, berubah terus. Itu uniknya STY. Iya. Dan kita harus percaya sebenarnya kan. Iya, pada akhirnya ya karena dia sebagai pelatih, dia kan yang lebih tahu mana pemain yang siap gitu ya. Cuma kalau alasannya tidak tepat juga menurut saya sulit untuk bisa diterima. Pelatih Filipina siapa ya? Pelatih Filipina itu dari Spanyol ya. Spanyol ya? Oh iya, ya, mereka kan juga secara historis dekat dengan Spanyol juga kan ya. Oke, Bung Diki, kalau dari Persija kira-kira kan terlibat turun berapa pemain nih? Buat pemain besok. Kalau supporter, kalau kita sih teman-teman yang di Solo sih paling. Yang di Solo. Tapi kalau pemain Persija sendiri ada 3 kan. 3 ya. Ada 3, ada Donitri, ada Ferrari, ada Rehan Hanan. Ya, menurut Anda teman-teman Persija ini bisa memberikan getaran apa yang kemudian bisa? Donitri sih luar biasa ya. Maksudnya di beberapa pertandingan ini memang dia luar biasa, dan Ferrari sama-sama tahu seperti apa. Ya karena sebetulnya kalau dari sisi kedekatan, banyak pemain-pemain juga yang lulusan dari Akademi Persija sebetulnya yang ada di timnas sekarang, dan mereka udah sering ketemu juga dulu, ada Niko gitu. Jadi harusnya lebih mudah membangun chemistry gitu, dong ya. Iya. Harusnya memang seperti itu. Tapi balik lagi bahwa kita kan nggak tahu nih sebenarnya, tadi yang Bung Kesit bilang bahwa ini STY seperti apa, apakah memang ini master plan-nya kita AFF nih sebagai
lihat menit bermain pemain-pemain bagus atau memang uji coba pemain ke arah mana gitu loh. Karena kalau dibongkar-bongkar ya susah juga. Sementara supporter ini kan memang maunya menang. Dan supporter pasti berharapnya, wah kalau ada ini main pasti menang nih. Kan biasa supporter lebih pinter, lebih pinter dibandingin yang lain gitu loh. Jadi saya sih berharap memang ya sebelum pertandingan besok ini justru memang ada informasi yang clear lah ke masyarakat bahwa pertandingan ini memang harus menang. Tapi memang kalaupun hasilnya seperti apa, memang ini tujuannya adalah untuk A, B, C, D. Biar kita pun juga masyarakat ekspektasinya jelas bahwa sepak bola ini kan hiburan kita. Gitu loh. Dan kita pasti maunya menang, maunya lihat senang-senang. Cuma kalau memang lawannya Filipina senior dan Filipina senior juga belakangan 10 tahun terakhir ini memang cukup agak naik prestasinya di Asia Tenggara ya kan susah juga. Bahkan tim senior kita juga cuma menang 2-0 kalau nggak salah di GBK. Itu timnas senior kita loh ya, maksudnya. Berarti kan levelnya udah ya nggak jauh-jauh banget dibandingin timnas senior kita gitu. Nah sekarang kita levelnya ada pemain-pemain muda, tinggal gimana pemain muda bisa ngejar mereka itu sih. Iya, ini Bung Gesit, pertanyaannya yang mungkin juga jadi si malakama, kan harus main happy, bukan main cantik ya, main happy. Tapi mereka pasti juga ada dibebani harus menang. Karena antara Indonesia dan Filipina ini sama-sama punya peluang yang sama untuk lolos ke semifinal gitu kan. Betul. Akhirnya kira-kira menurut Anda strategi yang paling efektif kita dari awal hajar dulu, stabil, atau kita main slow dulu, kemudian di babak kedua, atau bagaimana? Iya, kalau menurut saya sih sejak menit awal Indonesia sudah full? Iya, sudah full. Harus berani sudah full speed ofensif ya? gitu. Harus bisa menciptakan gol lebih dulu. Karena tampil di publik sendiri, ini kadang-kadang masih menjadi penyakit pemain-pemain Indonesia. Ketika kita kebobolan duluan di depan pendukung sendiri, mental itu kadang-kadang suka drop gitu. Jadi saya Tapi pikir striker kita bagaimana untuk melakukan itu? ini kan masih kita lihat nih. Karena kan sampai sejauh ini Rafael Struijk belum ada yang golin. Oki Caraka belum bikin gol. Yang baru bikin gol kan Ferrari, Ade Karel. Ya artinya justru memang ujiannya adalah pemain-pemain depan kita dan pemain tengah ya. Pemain gelandang kita juga harus lebih kreatif lah ya begitu untuk bisa kemudian kapan mengumpan, kapan untuk mendelay dulu gitu ya. Kalau lini pertahanan tadi saya katakan sejauh ini sih secara umum mereka tampil oke kok. Kalau dari awal sudah high speed, di garis belakang harus seperti apa? Saya pikir konsentrasi yang full ya. Jangan sampai kejadian pada saat menghadapi Laos itu terulang lagi. Kita menguasai pertandingan, nyerang terus-terusan, begitu dapat serangan balik, ketinggalan. Nah, Bung Diki, ini pentingnya komunikasi tim. Ya, tapi kan tadi ada katakan sebenarnya secara pribadi mereka sebenarnya sudah saling kenal ya di luar timnas gitu. Mungkin komunikasi chemistry sudah mulai terbangun, tapi ketika di lapangan kan beda itu. Itu tugasnya pelatih lah buat kegabungin. Iya, karena konduktornya kan STY di sini gitu kan. Bagaimana caranya biar itu lebih smooth gitu? Karena kalau di lapangan hitungnya udah detik gitu. Iya, artinya kan pasti STY ini tahu lah apa yang harus dilakukan untuk mencairkan suasana di tim, di lapangan gitu. Karena pemain-pemain ini kan juga lama juga ketemu sama STY gitu loh. Dan jangan-jangan juga kita AFF nurunin pemain-pemain muda ini agak-agak klinik juga karena U22 kemarin kita di Piala Asia semifinal loh. Maksudnya bagus juga loh gitu artinya. Dan pemainnya nggak jauh beda sebetulnya gitu loh. Barangkali tuahnya ada di situ gitu loh. Karena biasanya Indonesia atau timnas kita di kelompok umur itu biasanya prestasinya bagus di Asia Tenggara. Betul ya? Nah itu kan beberapa kali kita juara juga di Indonesia, AFF, terus zamannya dulu Evan Dimas gitu. Di kelompok usia tuh memang kita bagus lah. Nah mungkin lagi dicoba aja peruntungannya kali aja nih kita kalau nurunin pemain muda nih bisa oke juga nih tuahnya nih kalau dibandingin senior tapi ternyata kita gagal juga kan jadinya malu juga sebetulnya gitu loh. Iya. Kalau soal kekuatan fisik sendiri Anda Bung Gesit membaca bagaimana pemain kita ini? Ini turnamen memang pendek ya. Kita dari pertandingan menghadapi Myanmar, menghadapi Laos, Vietnam ini kan waktunya sempit. Hanya dari pertandingan menghadapi Kamboja ya dari Vietnam ini yang agak panjang. Ada seminggu lah ya dibandingkan dengan Filipina yang kemarin baru saja main menghadapi Vietnam. Artinya dari sisi itu sih kita cukup diuntungkan ya. Artinya ada interval waktu yang bisa dijadikan para pemain untuk recovery lebih bagus lagi. Tapi ya lagi-lagi dalam situasi seperti ini kadang-kadang kan ketika ada tim yang memiliki kesempatan ya untuk bisa lolos itu walaupun mereka sudah staminanya sudah terkuras, tapi kadang-kadang muncul gitu loh. Muncul kekuatan tambahan lah. Ketika ada motivasi yang berlebih, kemudian mereka juga masih punya peluang untuk bisa lolos. Kadang-kadang kekuatan itu bisa bertambah gitu. Nah, ini juga harusnya bisa dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia dengan recovery yang cukup, kemudian juga kita punya peluang untuk lolos, jangan sampai kalah menghadapi Filipina. Ya saya pikir inilah
Iya. Semua kemampuan harus dicurahkan. Iya, itu mentalitas yang kita butuhkan. Tapi di ujung sana pemain Filipina juga sama kan? Sama, sama, Jadi betul. kita memang benar-benar adu mental ini Iya, kan? kalau Saiwornya oke lah. Saiwornya kita unggul. Menurut saya gitu. Karena dengan catatan 27 kali kita bertemu, kemudian 21 kali kita menang. Dua pertemuan terakhir juga Indonesia tidak kalah ya, 1-1 Iya. ketika menghadapi ajang kualifikasi Piala Dunia. Kemudian 2-0 kita menang di Indonesia. Itu kan jadi modal juga gitu. Nah, problemnya atau masalahnya adalah ketika itu timnasnya adalah timnas senior. Kan beda timnya. Beda dengan sekarang gitu. Sementara di Filipina saat ini masih ada pemain-pemain yang waktu itu tampil menghadapi Indonesia ketika mereka kalah 0-2. Ya, nah Bung Diki, ini sebelumnya kan Filipina lawan Vietnam imbang 1-1. Sebenarnya menguntungkan buat kita nggak sih posisi itu ketika kita ketemu Filipina besok? Menguntungkan segini, melihatnya sih bahwa ini justru makin menyulitkan situasi secara hitung-hitungan poin sebenarnya. Gitu loh. Karena kalau ada yang kepleset dikit, udah pasti nggak safety lah. Baik pun Indonesia maupun si Filipina atau Myanmar maupun Vietnam gitu loh. Kita nggak ada yang tahu lah. Tinggal ya berarti kan memang kalau pandangan saya secara polos gitu bahwa memang kekuatan di Asia Tenggara kayak sekarang sudah merata nih. Nah ini yang justru kita harus hati-hati gitu loh. Harusnya lawan Myanmar kita bisa menang besar, lawan Laos kita nggak seri, lawan Vietnam minimal seri sebetulnya. Karena memang musuh kita kan dulu biasanya kalau Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand. Udah itulah. Iya. Asia Tapi Tenggara kalau 4 main itulah. hati-hati takutnya kita jadi grogi di lapangan. Gimana? Nah kalau itu tugasnya balik lagi, tugasnya pelatih lah. Kalau itu untuk bikin pemain tuh enjoy lah di lapangan. Iya, karena pasti ya dalam setiap benak pemain itu kan pasti pengen menunjukkan yang terbaik gitu kan. Tapi Bung Kesit, Anda melihat nggak sih ada masalah komunikasi nggak sih di timnas muda kita dari pertandingan ke pertandingan sebelum-sebelumnya? Komunikasi. Antar pemain dalam tim nih ketika sudah berlaga di lapangan. Kalau komunikasi antar pemain sih saya pikir berjalan cukup lah ya, cukup baik lah ya. Kalau kemudian ada yang tidak jalan, saya lebih melihat kepada strategi aja yang diterapkan oleh Sintayong gitu. Ternyata strategi yang coba dia siapkan, dia coba instruksikan kepada para pemain itu nggak jalan. Nggak jalannya kan banyak faktor. Ya, kalau kita lihat dari beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia, itu kan di passing. Passing kita tuh kadang-kadang suka nggak akurat gitu. Kemudian ketika kita mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik, ya, masih ada kesan tidak tenang. Itu aja. Tapi kalau komunikasi saya pikir sudah berjalan cukup Sudah bagus. oke ya, sudah terbangun ya. Chemistry juga ya sebenarnya ya. Chemistry sudah, karena mereka rata-rata udah pernah bermain juga dalam satu tim gitu. Kan tambahannya hanya Pratama Arhan, kemudian Rafael Strijk, Asnawi, itu aja. Selebihnya kan pernah main bareng. Oke, meski tidak mudah atau sulit membaca strateginya Coach STY ya, tapi menurut Anda berdua ya, Bung Kesit, STY seharusnya akan menggunakan strategi apa untuk menghadapi Filipina besok? Saya pikir yang paling pas ya untuk menghadapi Filipina tetap tampil ofensif. Ya, ofensif, tapi tetap dari awal ya. Iya, dari awal. Kita harus bisa mencuri gol di menit-menit awal. Iya. Biasanya kan itu dengan yang selalu jaminan stamina kita stabil ya sampai. Iya, harapannya seperti itu ya. Harapannya seperti itu, artinya para pemain bisa mengontrol staminanya sehingga kita bisa memenangkan duel ini. Kalau dari awal kita sudah tampil ofensif kemudian kita bisa menciptakan gol di menit-menit awal, itu akan memberikan keuntungan tersendiri buat Indonesia. Oke, kalau Bung Diki lihat Filipina kan bukan klub yang suka banyak drama kan? Oh enggak sih, aman-aman aja Filipina kayaknya ya udah begitu aja gitu sepak bolanya gitu. Tapi balik lagi bahwa memang Filipina ini apa ya, menariknya kok tiba-tiba bisa jadi oke dan pertandingan besok tuh bisa jadi penting banget gitu. Padahal kita Indonesia lawan Filipina ya harusnya menang Indonesia. Mudah. Apa itu penyebab kok dia bisa oke gitu loh? Dianya yang berkembang pesat atau kitanya emang nggak kemana-mana kan gitu pilihannya. Tapi harusnya kita bukan nggak kemana-mana dong dalam 10 tahun terakhir. Ya, kita udah kemana-mana sekali, apalagi dengan Coba dia kita mungkin lolos lebih pesat hampir begitu. Piala Dunia. Tapi mereka mungkin speednya memang agak besar juga dan. Tapi kalau patokannya AFF sekarang memang agak nggak fair. Karena balik lagi pemainnya nggak sama dengan yang tadi Bung Kesit bilang timnas loh gitu. Kita menggunakan quote unquote ada tanda kurungnya kita kelompok umur lah. Iya, gitu iya. loh. Soal postur pemain mereka dan kita bagaimana? Postur tubuh. Iya pasti yang diasporanya pasti beda lah mereka sama kita lah. Gitu sih. Ada nggak sih Bung Kesit perbedaan antara gaya pelatih Korea dengan Spanyol? Iya, kalau gaya Spanyol seperti biasa lah, dia main dengan bola-bola pendek, 1-2 sentuhan gitu. Sebenarnya itu juga beberapa kali juga diperlihatkan kok oleh pemain-pemain Indonesia. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau kita bicara soal taktik permainan, sebenarnya hampir semua negara sama ya? itu sama kok. Sama. Karena sepak bolanya sudah Sama modern Iya, ya. iya. Jadi ada situasi-situasi tertentu di mana mereka harus tampil dengan istilahnya apa, tiki taka. Iya, Tapi tiki ada taka. situasi yang mereka harus long pass misalnya seperti itu. Dan itu kan kita lihat juga di tim Indonesia.
Nah kalau bicara soal Filipina, memang pelatihnya nih Albert Capelas ya dari Spanyol. Dia memang pernah tuh berada di Spanyol bersama Barcelona, tapi ya masih sebatas asisten. Tapi paling tidak pengalaman itu kan bisa dia bisa dia terapkan di tim Filipina ini. Nah kebetulan Filipina juga ada beberapa pemain diaspora mereka. Oke, ya baik, Bung Gesit, Bung Diki, kita rehat sejenak. Dan pemirsa, saatnya sekarang sudah masuk waktu sholat maghrib untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib yang berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni Regezer. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bung Gesit Handoyo dan juga Bung Diki Sumarno. Besok hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Jangan lupa dukung Timnas Garuda Muda kita untuk berlaga melawan Timnas Filipina dalam ajang AFF 2024. Oke, Bung Diki, Bung Gesit, sebelum kita lanjutkan, saya dan teman-teman tim sudah punya grafis yang akan kita tayangkan berikut ini. Ini soal klasemen. Kita lihat sama-sama. Klasemen grup B Piala AFF 2024, memang Vietnam sekarang lagi di puncak klasemen dengan poin 7, sementara kita di bawahnya. Indonesia sama dengan Myanmar, poinnya 4. Disusul oleh Filipina yang akan kita hadang besok ya. Harus kita hadang ini ya. Biar kita tetap bisa menunjukkan performa yang lebih baik lagi. Kemudian di bawahnya ada Laos dengan poin 2 di posisi bawah. Ini Vietnam lawan Filipina. Vietnam lawan Myanmar ya? Vietnam lawan Myanmar besok kan sama di Hanoi kan. Di waktu yang bersamaan ya. Artinya kalau Myanmar bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam, sementara Indonesia juga menang, Indonesia tetap akan lolos. Sama Myanmar lolos malah. Iya, jadi kalau Myanmar karena head to head-nya sama Indonesia kan kalah. Ya. Kemudian kalau Indonesia katakanlah bermain imbang, Myanmar menang lawan Vietnam, maka Indonesia dipastikan tersingkir. Iya. Berarti Vietnam juga bisa kesingkir nih, Bung ya? Vietnam relatif aman. Kalau dia kalah sama Myanmar? Dia kalah sama Myanmar kan tetap 7. Dia minimal tetap di peringkat kedua. Kalau Indonesia menang lawan Filipina, kan 7 juga. Kalau Indonesia menang lawan Filipina, udah pasti kalah. Indonesia yang lolos. Vietnam menang lawan Myanmar. Lawan Myanmar ya. Iya, Myanmar. Dia tetap 7 kan? Iya, enggak kan Myanmar menang lawan Vietnam poinnya 7. Oh iya, mereka akan hitung-hitungan. Oke. Akan hitung-hitungan. Jadi Indonesia sama Vietnam deh head-to-head-nya. Iya. Cuma Myanmar lawan Vietnam di Hanoi berat ya kayaknya buat Myanmar ya. Berat. Iya, kalau lihat dari rekor pertemuan juga berat. Karena kan kalau bicara Indonesia dengan Myanmar jauh lebih kuat Indonesia. Ya. Indonesia Vietnam dengan Indonesia sebenarnya 50-50. Ya tapi pada saat ini harus diakui Vietnam lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Di AFF ya. Kita bicara di AFF. Iya. Ya kans Vietnam untuk menang lawan Myanmar sangat besar. Jadi kita besok sama Filipina harus skor berapa? Ya skornya nggak penting, yang penting 3 poin. Menang ya. Yang penting 3 poin ya. Menang 1-0 sama 100-0 sama soalnya. Sama plus 3 doang. Oke, sekarang kita bedah line up ideal menurut Anda berdua. Bung Diki. Dari mana nih kiper dulu ya? Ya. Cahya Supriyadila. Oke. Kalau back ya tadi Donitri, ada Ferrari, ada Kadek. Ya. Tengah ya mungkin kan kirinya ada Asnawi, ada Arhan, ada Arkan, ada siapa? Deva Detan. Strikernya yang kembaran saya Rafael Strike ya kan mulai. Terus kan ya bisa saya satu lagi mungkin bisa Rehan Hanan jadi Ronaldo itu coba Kuate. Itu Ronaldo Kuate mungkin menit 60 buat ngacak-ngacak lawan tuh oke banget sebetulnya. Hoki di mana? Hoki mungkin buat ngegantiin kalau memang kita udah harus main dengan 2 striker atau 3 striker nyerang total-totalan baru Hoki bisa masuk sih. Oke, Bung Gesit. Iya, hampir sama ya dengan Diki. Penjaga gawang saya pikir Cahya harusnya memang dia sih ya. Dari awal juga. Iya dong. Gitu. Kemudian di kanan, trio di belakang saya pikir Ferrari, kemudian juga Kadek Arel, Donitri itu juga oke. Kemudian di kanan lagi di sisi sayap ada Asnawi, kembalikan lagi ke situ. Pratama Arhan di kiri. Kemudian 2 lagi, ini Detan. Ya, bisa juga Arkan Kakak. Atau bisa juga alternatifnya Rehan Hanan. Ya, di depan Rafael Strike dan Hoki saya pikir tetap akan menjadi pilihan utama walaupun belum
dari 3 pertandingan mereka belum begitu optimal ya. Nah itu tadi 3 laga terakhir kan striker kita belum menunjukkan apa yang kita inginkan. Bagaimana kemudian perlu ramuan apa sih atau strategi apa dalam waktu Tapi emang di 5 tahun terakhir striker kita yang bagus siapa sih timnas? Iya Pak, nggak begitu muncul sih ya. Yang sering golin juga nggak ada kan. Nggak ada. Level strike juga di timnas ini kan juga nggak Iya. sering golin juga kan gitu loh. Enggak, itu masalahnya apa sebenarnya? Terakhir ya nggak tahu ya, mungkin negara kita memang punya striker itu kayak nemu kayak Bambang Pamungkas Nggak, tuh kayaknya memang. nemu bukan dengan program ya gitu. Kita kan nggak ada gitu karena memang Maksudnya rata-rata nggak bisa dikader begitu? nggak tahu deh, tapi yang jelas faktanya realita mayoritas klub Liga 1 strikernya pasti asing. Ya, itu salah satu faktor juga kenapa kemudian Indonesia seperti kekurangan pemain striker murni ya. Iya, striker murni. Iya. Praktis pada saat ini kan Dimas kalau- Derajat. Iya, Dimas Derajat, kemudian Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Itu aja yang selalu diandalkan oleh Indonesia atau sekarang yang sudah mulai muncul juga Malik Rizaldi. Malik Rizaldi. Kalau dibandingkan Filipina, strikernya bagaimana? Ini yang besok kita timnas muda ini dengan Filipina. Saya pikir 11-12 lah, tidak terlalu kuat juga. Ada bocoran line up nggak Filipina nggak sih? Belum ya? Belum, tapi yang pasti bahwa skuad mereka yang tadi saya katakan juga memang ada beberapa pemain yang bermain di luar negeri ya. Iya, iya. Di lini pertahanan mereka itu mereka punya pemain yang berkiprah di Liga Swiss bersama Grasshopper, kemudian juga ada pemain yang berkiprah di Liga Jerman walaupun di divisi Iya. bukan di divisi utamanya ya. Kemudian juga di MLS ya walaupun juga bukan di divisi utamanya, tapi mereka adalah pemain-pemain yang terbiasa dengan kompetisi di Eropa dan Amerika. Oke, meski Anda berdua sepakat bahwa ini kan harus happy ya, fun mainnya. Iya. Tapi kan tekanan publik harus menang. Iya. Kemudian kalau dukungan pemain ke-12 dengan menggelorakan semangat di Stadion Manahan itu, pokoknya itu kan bisa membantu menyuntikkan semangat buat timnas kita. Apakah itu bukannya menambah tekanan sebenarnya, Bung Diki, Kalau kepada menurutku pemain? ya, kalau masyarakat sepak bola hari ini sadar betul dengan situasi timnas sekarang di AFF, Heeh. dilihat dari situasinya, sadar Oke, betul gitu. masyarakat sadar meski PSSI tidak terlalu tegas untuk menyampaikan pesan itu. Bukan, artinya gini, ketika ada berita bahwa lawan Filipina harus menang, ini kan keluar dari Pak Erick Thohir. Iya. Ya kan beberapa hari ini bahwa Filipina harus menang targetnya menang, gitu, oh. itu kan. Nah, Ya, tapi saya lihat STY di sebelahnya diem-diem aja. ya, enggak, artinya gini, kalah lawan Vietnam pun di sosial media pun ya udah kita terima aja gitu. Justru yang disayangkan adalah kok bisa kita 3-0 lawan Laos gitu loh. Kita udah unggul walaupun dengan situasi-situasi lain gitu loh. Nah, artinya memang masyarakat sepak bola kita sudah pintar hari ini, cuma memang tinggal baik lagi ekspektasi dari pihak federasi seperti apa, terus tujuannya AFF ini seperti apa. Itu kan nggak clear gitu loh. Pun sekarang memang sudah ada informasi lagi bahwa tadi saya baca Pak Erick Thohir bilang targetnya lolos semifinal. Semifinal gitu. aja. Ya lolos semifinal kan berarti kan harusnya STY kan tahu lah di pertandingan pertama mainin siapa, targetnya apa. Oh, oke, kita harus menang lawan Myanmar sama lawan Laos. Lawan Vietnam oke lah kita istirahatin, buat Filipina kita terakhir main di Indonesia buat jadi hiburan kita harus menang besar. Nah, seperti itu kan itu pelatih punya plan lah itu. Nah, sebetulnya memang kita harus keluar dulu. Masyarakat sepak bola kita udah paham lah bahwa oh ya nggak ada Nathan, nggak ada Rizky Ridho gitu loh ya. Memang ini timnas memang untuk uji coba sebetulnya. Iya, artinya mentalitas pemain sebenarnya harus stabil. Mau kita ditargetkan sampai mana atau Bung Ete hanya bilang kita lolos semifinal dulu, itu kan harusnya pemain nggak pikir soal itu kan. Dia pokoknya dia berlaga, siapa yang dihadapi, mentalitasnya Yes. harus kuat ya kan. Apalagi Anda katakan dari awal harus high speed gitu kan. Iya. Ya kalau bicara mentalitas, saya pikir pemain ini menjadi apa ya? Ujiannya adalah ketika target itu kemudian terpenuhi atau tidak. Itu kan juga akan mengganggu mental mereka ya. Ketika federasi menargetkan tadi dikatakan lolos semifinal. Iya. Berarti ini kan Semifinal. menghadapi Filipina, itu kan pilihannya harus menang. Iya. Ya, walaupun kalah juga masih mungkin, tapi kan akhirnya bergantung pada pertandingan tim lain. Kita kan nggak mau begitu. Kita ingin kepastian itu didapat oleh kita sendiri. Iya, Ya, ini iya. juga kan menjadi beban. Iya. Nah, beban itu yang bukan kemudian dikasih antara hasil Vietnam Myanmar gitu Tapi ya. kan, tapi kan yang paling menarik adalah konsekuensinya kalau tidak sesuai target apa. Kan itu yang akan jadi pertanyaan selanjutnya Itu sebetulnya. nggak mengecilkan mentalitas pemain nggak sih nanti? Bukan, artinya gini, masyarakat pasti akan bertanya, oke, targetnya adalah lolos semifinal. Kalau tidak sesuai target, apa konsekuensinya, apa evaluasinya, kan gitu sebetulnya. Apakah memang berarti kita di setiap event sepak bola itu kita harus mainin tim senior terus-terusan, atau memang tidak bisa seperti ini? Nah, itulah sebenarnya yang kita nantikan jawaban dari federasi sebetulnya. Tapi konsekuensi ideal apa sih yang harus diterima? kalau Kalau ya Nggak ini lolos, hasilnya nggak lolos ya, deh. nggak saya pikir nggak ada sesuai. apa-apa juga. Nggak ngaruh apa juga kan?
nggak mungkin pecat pelatih juga Enggak, kan? kan Enggak. Sintayong masih targetnya kan yang di timnas seniornya. Iya itu kan. Masih lolos. Artinya masih bertanding di round 3 Piala Dunia zona Asia, ya kan? Tapi kenapa kata Bung Erick Thohir harus semifinal? Target. Ya, kalau misalnya kita nggak lolos, berarti ini kan akan menjadi catatan yang buruk di AFF. Kan tadi saya bilang, labelnya ini label tim nasional. Masyarakat nggak mau tahu apakah itu pemain-pemain muda atau pemain senior. Pokoknya Indonesia, kalau misalnya rontok, tidak lolos, ini kan menjadi catatan yang buruk. Di saat ini sepak bola Indonesia berada dalam situasi yang menurut saya sangat positif aromanya. Ya, oke. Anda berdua melihat aspek apa yang mungkin secara non-teknikal yang bisa mengubah keadaan di lapangan besok? Kalau kita lihat kesiapan Indonesia dan juga Filipina. Bung Diki? Penonton. Oke, pasti. Itu koreografi, nyanyian segala macam itu yang pertama. Yang kedua betul-betul kita bikin pemain Filipina sebelum masuk area Manan Stadion itu ya mereka harus gemetar dulu. Itu gimana caranya di luar stadion itu banyak orang, banyak crowd segala macam itu akan berpengaruh kok gitu loh. Kalau di Jakarta kan kita udah bisa prediksi tuh. Kota malam itu Tapi di pasti- Solo juga luar biasa. Maksudku teman-teman di Solo itu militansinya juga tinggi terhadap sepak bola, apalagi timnas ya. Ya semoga juga kan nanti berharapnya banyak juga pejabat-pejabat yang datang jadi biar wah ini makin bisa potensial menangnya bagus. penting kayak ya gitu. pejabat datang Kadang ya? penting juga soalnya. Apalagi kalau disorot kamera ya. Oh iya, kan benar. memberikan efek psikologis Iya, betul. dukungan Iya, kan. betul. Oke, kalau menurut Anda Bung Gesit apalagi faktor yang mungkin extraordinary selain teknis lah di lapangan? Pertama jangan overconfident juga lah ya. Bahwa Filipina walaupun kita punya catatan bagus, ya sering menang, tapi jangan kemudian para pemain menganggap bahwa Filipina mudahlah dikalahin. Saya pikir itu yang harus ditanamkan dulu oleh para pemain pada saat akan memasuki lapangan ya. Mereka harus menganggap bahwa Filipina ini adalah lawan yang tangguh sehingga tidak ada kesan meremehkan. Confident boleh, overconfident jangan. Jangan. Itu. Emang ada potensi itu Anda lihat? Bisa aja karena main di kandang sendiri, ya kan? Loh, justru di kanan sendiri kita harus manfaatkan semua Iya, keuntungan betul. dong. Tapi kadang-kadang kan bisa jadi tadi supporter pemain ke-12 itu Iya. di satu sisi juga bisa Iya. Ya, bisa ngasih bumerang tekanan juga. loh. Bisa bumerang. Kalau Sebenarnya bisa supporter manfaatin. yang harus overconfident kayaknya. Jadi Siapkan banyak lagu-lagu. Saya pikir jangan overconfident, tetap menganggap bahwa Filipina bukan lawan yang mudah dikalahkan, sehingga para pemain tuh mentalnya akan lebih siap gitu. Iya, Bahwa iya. mereka memang harus force, harus Iya. powerful untuk bisa mengalahkan Iya. Dan Filipina. kemarin kan pemain Filipina semua sudah tiba di Solo kan? Artinya menurut Anda kayak kalau kita bandingkan waktu kita ke Vietnam ya, waktu itu ya, mereka waktu persiapannya cukup nggak? Mereka habis lawan Vietnam kan ya? Iya, Kemudian langsung. Ini kan situasinya sama ketika Iya. Indonesia habis lawan Laos, Vietnam. kemudian Terbang ke Vietnam. Sama lah ya. sama seperti itu. Nah, tapi karena mereka banyak seniornya, Nggak ngaruh juga. Nggak sih ngaruh sebenarnya, juga ya? nggak ngaruh. Kalau udah Harusnya bicara muda lebih kuat harusnya. iya, Harusnya muda lebih baterainya kuat. kan Idealnya beda, begitu, ya kan idealnya alkalin. begitu. Itu merek nggak boleh. Aki semua kita gitu kan. tapi lagi-lagi akhirnya mental nanti yang akan menentukan itu. Nah, oke. Walaupun tadi Anda mengatakan yang penting poinnya, tapi prediksi skor ini juga menarik ini. Oke. Bung Diki, besok Indonesia menang berapa atas Filipino? 2-0. 2-0. 2-0. Oke, kita kunci 2-0. Bung 2-0. Gesit, 2-1. 2-1. Indonesia. Iya, Kemasukan dulu Indonesia. Nggak tahu. Pokoknya Kemasukan dulu. Biasanya gitu kadang-kadang gitu. Anda ini ya baik sekali ya memberikan satu buat Filipina. Aduh, mereka bikin gol terus loh di 3 pertandingan. Tapi jangan kita kebobolan dulu kan. Ya, Artinya kalau kita kebobolan dulu itu bisa akan lebih membawa bagus mental. Indonesia yang bisa Kita duluan. iya, Nah, melakukan. kalau kita belum berhasil membobol gawang Filipina di babak pertama, apa strategi khusus yang harus dilakukan untuk menjaga mental? Ya kalau menurut saya sih tetap pede aja. Heeh. Tetap pede. Toh pertandingan 90 menit. Iya. Artinya Plus 7 bisa. Iya, ketika 45 menit gagal berarti kan akan ada koreksi nih. Akhirnya locker room yang akan akan menentukan bagaimana kemudian Indonesia bisa bangkit atau sebaliknya Iya, di iya, babak iya. kedua. Kalau misalnya situasinya di babak pertama belum bisa menciptakan gol, mungkin ada sesuatu yang nggak jalan, ya di babak kedua itulah yang harus diperbaiki. Nah itulah peran pelatih kemudian akan menentukan pada saat Iya. istirahat Iya. itu. Soal lapangan gimana? Saya pikir Kualitas nggak ada masalah. Bagus, lapangan. Manahan. Oke kok. Aman ya? Aman. Ya, justru itu makanya kita lihat bagaimana apa yang akan dilakukan oleh STY ini sebagai pelatih, melihat komposisi pemain seperti ini dan lawannya seperti ini, karena ya pelatih siapapun kalau dikasih pemain bagus semua juga bisa gitu loh. Ya. Dengan bahwa ini kan memang ini sebuah challenging yang baru bagi STY ketika dia harus menghadapi timnas senior Filipina dengan pemain-pemain muda Indonesia nih sebetulnya. Yang sebetulnya kualitasnya juga mungkin bagus gitu loh. Artinya setara dengan pemain-pemain timnas di negara lain juga gitu loh. Tapi memang nggak dapat kesempatan di timnas senior. Tinggal ya lihat apakah STY mampu memanfaatkan itu. Ya beneran pinter apa enggak, beneran jago apa enggak, kita lihat aja nanti. Iya, ini kan timnas Indonesia sama Filipina kan sama-sama Asia Tenggara. Ya. Cuaca iklim kan mirip.
Cuma kan sekarang di Solo, Jakarta juga kan sudah sering hujan dan juga berangin. Menurut Anda, Bung Diki, Bung Kesit, itu keuntungan lebih banyak di kita atau sama aja sebenarnya? Kalau secara teknis aku nggak tahu ya, tapi kalau secara supporter kehujanan makin supporter semangat. kehujanan biasa soalnya kalau Jadi secara nggak teknis perlu nggak minta tahu deh, air-air kan? Sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Kan kalau hujan, mereka kehujanan, kita juga kehujanan. Tapi lebih capek sih emang katanya kalau main bola Lebih hujan-hujan capek. lebih capek sih. Udah emang. pasti, Iya. sudah pasti. Artinya kalau lebih capek, kita keunggulan lebih banyak kan? Kita pemainnya Ya, lebih muda. Recovery-nya juga kan kita harusnya. lebih bagus dibandingkan dengan Filipina. Jadi minta hujan aja nih berarti. Minta hujan Oh, minta kita. aja, oke, Iya. oke. Jadi Anda selain mengirim supporter, jangan lupa pawang hujan tapi minta hujan, ya kan? Jadi tadi berapa? 2-0. 2-0. 2-1. Oke, yang penting kita poin harus lebih unggul dan Iya. kita tidak mau dapat kemenangan poin hanya gara-gara persembahan Vietnam dan Myanmar ya. Ya, betul. Oke, baik. Bung Diki terima kasih. Ya, Bung Kesit sama-sama. terima kasih. Sama-sama. Dan juga Pak Sumarji terima kasih. Tadi saya panggil-panggil, ternyata Pak Sumarji lagi sibuk mempersiapkan timnas kita. Jadi belum bisa bergabung sama kita meski sudah kita janjikan tadi. Oke pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan lupa saksikan besok pertandingan Indonesia melawan Filipina dalam laga AFF di Stadion Manahan Solo. Indonesia, tim Garuda Muda kita mudah-mudahan menang dan juara. Kita bertemu kembali dalam segmen buletin dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime. Thank you.